Korban sesuatu yang didekatkan, sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri, itu korban. Qorib itu yang dekat, teman dekat. Qorib itu jadi bahasa kita juga karib gitu ya. Nah, Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab beliau terkenal namanya Nihayah, ketika beliau menjelaskan tentang kurban, beliau membawa sebuah riwayat, tapi beliau tidak menyebutkan narasumbernya, marjinya. Beliau mengatakan as-shalah kurban, kuli takiyin, begitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Sholat itu korbannya kuli takiyin tiap-tiap orang bertakwa. Jadi sholat itu sebagai media untuk mendekatkan diri bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan melihat penggunaan kata korban di sini, kita tidak mengerti kenapa ada korban kecelakaan, ada korban perasaan dan sebagainya. Itu jauh sekali maknanya. Karena korban itu jadi berdarah-darah gitu loh ya. Di dalam konotasi bahasa kita, korban itu berdarah, mengorbankan jiwa. Ada makanya nggak enak. Karena korban itu sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan. Dalam bahasa agama kita, sesuatu yang dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Itu korban. Jadi sholat itu adalah korbannya, sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri oleh setiap orang yang bertakwa. Begitu. Kemudian di dalam Al-Quran, kata korban itu dalam bentuk yang seperti ini, master seperti ini, itu disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Ali Imran ya, ayat 183 coba kita lihat. Betul kan? Ini alasan orang Yahudi untuk menolak kedatangan Rasulullah karena beliau tidak membawa ritual korban yang dimakan oleh api. Korban yang beliau bawa korban yang bisa kita makan sendiri. Ya, jadi nabi-nabi Israel selalu membawa kurban, ya yang dimakan oleh api. Artinya ketika mereka melakukan upacara ritual mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka bawa kurbannya ke atas gunung. Nanti ada api yang menyambar kurban itu sebagai tanda kurban itu diterima, pendekatan itu diterima. Begitu. Ya. Nah ini jadi alasan orang Yahudi untuk menolak kedatangan Nabi. Padahal mereka juga tahu ya, syariat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir itu sangat jauh berbeda dengan syariat yang mereka miliki. Yang mereka sendiri sebenarnya juga sudah berkali-kali melakukan pelanggaran syariat mereka sendiri. Itu di dalam surat Al-Maidah. Ayat tentang ceritanya anak Nabi Adam ayat 27 ya. Kita perhatikan kata demi kata itu pertama adalah kata kerja perintah. Ya, waktu itu dari kata ta'ala. Waktu, bacakan Muhammad. Alaihim atas mereka orang Mekah naba'a ibnai Adam. Kisah anak 2 orang anak Adam, Qabil dan Habil. Bilhaq dengan sebenar-benarnya. Ini sebuah bukti yang meyakinkan bagi saya bahwa Al-Quran yang datang dari Allah. Dari mana Nabi tahu cerita anak Nabi Adam? Ya dari Allah. Sampaikan dengan sebenar. Izkor roba. Itu baknya itu pakai kaki kan? Ya, pakai alif baik. Itu isi tasnya namanya. Ketika keduanya mendekatkan korban, mendekatkan. Karena pakai kaki baknya itu dominasi 2 orang. Ketika keduanya mendekatkan, kedua anak Adam. Ya, ketika keduanya mendekatkan kurbana, sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah kemudian di ayat surat Al-Hajj yang memperkuat ya yang makna ayat itu memperkuat kata-kata Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat 22 ayat yang
Ayat yang ke-36. Budna. Budna itu kata tunggal dari badana, onta. Onta yang merupakan harta yang paling menyenangkan bagi bangsa Arab sampai saat ini. Unta. Ya, kami jadikan dia sebagai tanda-tanda, kami jadikan dia untuk kalian sebagai tanda-tanda. Syiar itu tanda-tanda. Tanda-tanda kemuliaan agama. Begitu. Lakum fiha khair, di dalam onta itu banyak manfaat buat kalian. Susunya, dagingnya, ya tenaganya untuk mengarungi padang pasir misalnya. Tapi justru itu binatang yang begitu mahal itu juga merupakan bagian dari saya Allah yang nanti akan disebutkan sebagai media ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Onta. Kalau haji nanti di Jabal Qurban lihat di situ bagaimana penyembelihan onta itu. Onta disembelih nggak berdiri. Iya berdiri. Begitu. Tidak seperti kambing dibaringkan begitu ya. Onta berdiri. Iya. Fa idza wajabat junubuha, ketika sudah jatuh, dia sudah meninggal ontanya. Maka ya ini dalilnya bahwa kita boleh makan daging korban kita sendiri. Boleh. Ya seperti yang disampaikan dalam hadis Muslim, Nabi memakan daging onta korban. Jadi ketika beliau pada haji wada mengorbankan 100 ekor onta, ya kan, 63 beliau sembelih dengan tangannya, sisanya beliau berikan kepada Ali untuk disembelih. Itu artinya boleh untuk orang menyembelih korban kita. Kemudian berikanlah fakul minat, lalu oatimul qani. Qani itu sebagai tafsir mengatakan orang yang tidak meminta. Qani dari kata-kata qanaah, cukup, orang yang merasa cukup. Berikan juga mereka wal muqtar, orang yang minta. Jadi dari korban dibagi 3. Begitu. Tidak harus 3 dalam artian sepertiga, tidak. Dibagilah gitu. Kadzalika sakharna. Sebetulnya kami tundukkan si onta lakum buat kalian la'alakum tashkurun agar kalian bersyukur kepada Allah. Kok ada binatang yang mudah disembelih sehingga mudah buat kalian untuk melakukan pendekatan kepada Allah dengan melakukan ritual korban. Ya, layana Allah semua. Luhum itu daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Wala dimau dan juga darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yang akan tapi yang sampai kepada Allah at-taqwa, rasa takwa minkum dari kalian yang mendorong kalian untuk melakukan ibadah kurban. Begitu. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah menundukkan hewan-hewan itu buat kalian, ditukar alam agar kalian bertakbir membesarkan Allah ala mahadakum atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsin. Jadi kabar benar bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi korban ini sebuah ibadah yang memang luar biasa. Ini saya buat lewat otor nih. Ini kita akan coba lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan korban di surat yang sama gitu, ya tentang syiar gitu. Ayat yang ke-22 coba kita lihat. Di wa may yu'azzim sya'airullah, ya. Siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, tanda-tanda korban, haji, tawaf itu semua syiar agama Allah. Siapa yang memuliakan hal itu, fa inna min taqwal qulub. Itulah tanda atau bukti dari ketakwaan hati. Begini, ini dalam kitab autor begitu ya. Ini ada bab namanya al-hasu ala tudhiyah. Al-hasu itu memotivasi. Motivasi untuk berudhiyah, melakukan ibadah korban. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiya Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Ma amilah ibu Adam yauman nahri." Tidak ada satu amal pun yang dilakukan oleh ibu Adam manusia maksudnya pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ya, amalan ahabba ila Allah, satu amal yang paling Allah cintai, min hiraqi dam, kecuali mengalirkan darah. Begitu, maksudnya melibatkan darah. Wa innahu lataqti yaumil qiyamah bi quruniha. Sungguhnya si binatang korban itu akan datang pada kiamat dengan tanduknya, wa azlafiyah dan kukunya, wa asyariyah dan bulu-bulunya, menjadi saksi bagi orang yang menyembelihnya. Ente itu bulunya berapa banyak itu? Semuanya akan menyebut nama ente sebagai orang paling baik dalam melakukan korban.
itu 10 juta, itu kan jadi saksi. Jadi jangan main-main, jangan barang-barang. Nggak punya duit, patungan. Begitu untuk syiarkan agama Allah. Wanada, adapun darah si hewan, Nabi bilang layak kok minallahi azza wa jalla dimakan. Darah itu jatuh di sebuah tempat yang Allah tentukan, bukan di bumi, bukan. Ya, di sini katakan niscaya Allah jatuhkan di sebuah tempat. Qabla ayaqo al-ard, sebelum darah itu menyentuh bumi, dia jatuh sebuah tempat dulu, baru ke atas bumi. Ini soal lagi. Ini soal percaya atau nggak percaya? Kalau saya percaya, hadis Sahih gitu. Saya. Qabla ayaqo al-ard, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Fatibu bihal nafsan. Perbaikilah jiwa kalian dengan korban. Begitu. Fatibu bihal nafsan. Perbaikilah jiwa kalian, diri kalian, hati kalian dengan ibadah korban tadi. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza hadits hasan gharibun. Hasan itu baik, boleh itu yang meriwayatkannya sedikit. Wa an Zaid bin Arqam, dan dari Zaid bin Arqam qala berkata Zaid qultu au qulu. Aku berkata atau mereka bertanya, mereka para sahabat, ya Rasulullah, ma hafil adhahi. Adhahi itu jamak dari udhiyah. Apa hakikat dari penyembelihan korban? Hakikatnya, qala berkata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah bapak kita, Nabi Ibrahim AS, ketika mengorbankan anak. Qalu malah namanya, kami dapat apa nih? Sahabat tanya. Qala, Nabi berkata, bikul syaratin hasanah. Setiap lembar rambut itu ada satu kebaikan buat Anda. Ya, ente hitung sendiri. Sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Tadi kan dia termasuk bagian dari syiar agama Allah, tanda-tanda kebesaran agama Allah. Bang, jadi dagingnya itu dibagi bukan orang miskin aja, tapi orang yang mampu juga. Iya. Itu antara korban dan sedekah tidak ada hubungannya. Jadi kalau bukan mungkin maksud saya adalah bukan berarti korban itu sedekah, bukan. Kalau mau sedekah silakan, tapi korban itu tujuannya bukan untuk sedekah, bukan. Tujuan lo berkata tadi kalau daging makan. Orang yang nggak minta kasih, ya kan? Orang yang minta kasih, begitu. Iya nggak apa-apa, boleh aja, boleh aja Pak. Tapi jangan sekali-kali menghubung-hubungkan korban itu dengan sedekah, nggak ada hubungannya. Berkorban bukan untuk sedekah, berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak berbagi itu tak apa? Ya nggak apa-apa, kalau mau makan sendiri kan, nggak masalah. Tapi bagilah tangga ya. Baik, ini ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana beliau mensyiarkan ibadah korban ini sebelum beliau jadi orang kaya, waktu masih miskin. Wa akhirnya Muslim min hadits Anas. Muslim menguraikan sebuah hadis Anas, anak Nabi SAW karena yakul. Nabi pernah berdoa ketika menyembelih korban. Kalau di hadis yang panjang, ya agak panjang. Nabi itu minta disiapkan seekor kambing kibas. Maka diberikanlah kambing kibas yang berwarna hitam, yang besar. Ya, lalu beliau minta pisau pada Aisyah. Lalu beliau perintahkan Aisyah untuk mengasah tajam-tajamnya. Kemudian kambing itu beliau baringkan. Lalu beliau berkata, Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, atau wa'an umat Muhammad, dan dari umat Muhammad yang ada sekarang maupun sudah meninggal maupun yang belum datang, terima di korban dari mereka. Inilah ucapan para ulama yang menyatakan boleh korban patungan. Saya tidak melihat hanya soal itu, saya melihat bahwa kita wajib untuk melakukan mensiarkan korban ini. Kalau nggak bisa patungan aja. Patungan itu rangka mensiarkan kepada korban. Ini hadis sahih begitu ya. Wa akhraja Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahu.
Dan juga Ibnu Majah dan Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dari Sahih Tirmizi dari Abi Ayyub. Abi Ayyub ini Al-Ansari, sahabat Nabi. Ana rajula kana yudhi bisyah. Sungguhnya seorang laki-laki pernah menyembelih korban seekor kambing. Anhu atas nama dirinya, wa ahli baitihi dan atas nama keluarganya. Fi ahli Nabi, di masa Nabi juga. Jadi kalau Nabi mencontohkan, ya ada orang begitu. Begitu, wasayati wabil ajza bisa, dan akan aku jelaskan panjang lebar masalah ini dalam bab cukup seekor kambing kurang. Begitu. Waqat tamasaka bihadzal bab amma manaha. Hadis Nabi tadi korban patungan ya, hadis Nabi, korban untuk rame-rame, hadis seorang laki-laki di zaman Nabi berkorban untuk dia dan keluarganya, itu menjadi pegangan bagi siapapun yang mengatakan innal udhiyah bukan wajib. Korban itu nggak wajib, bal sunnah, itu sunnah saja. Wahumul jumhur, dan itu pendapat jumhur. Begitu. Kalau wajib satu orang satu kan. Begitu. Ini nanti rame-rame, umat itu berapa miliar sekarang? Begitu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, qala Nawawi wa mimman qala bi'adza, dan orang-orang yang mengatakan korban tidak wajib adalah satu Abu Bakar, dua Umar, tiga Bilal, ini dari kalangan sahabat nih. Ya. Kemudian Abu Mas'ud Al-Badari, Sa'id bin Musayyab, ini dari kalangan tabi'in, Al-Qamah, Aswad, Wal Aswad, Wa Atul dan sebagainya. Malik, Ahmad, Abu Yusuf, banyak nih dari kalangan tabi'in dan tabi'in yang mengatakan bahwa ibadah korban itu bukan sunnahnya. Kalau kita berkorban patungan ya kalau ikut sunnah Nabi itu tadi, kalau mata kopdal mungkin siapa gitu, disebutkan, atau mungkin secara kolektif saja jamaah dari jamaah Alix misalnya gitu kan, pengajian Alix gitu kan, begitu lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, potong ini ya, korbannya. Ya kalau misalnya kita di sini mungkin kan cuma paling banyak sapi satu, paling banyak itu juga patungan kan ya. Kulit cuma satu ya. Kalau misalnya kulit itu kalau udah ribuan jumlahnya itu kan jadi permasalahan ya. Ya seperti waktu tahun 78 ya, itu saya haji pertama. Saya motong kambing di Jabal Korban di Mina. Itu kayak gunung dan korban itu karena belum diolah seperti sekarang ya. Dan saya udah dengar isu pada saat itu udah ada anjuran bagi pemerintah Saudi untuk mengolah dagingnya, tapi mereka tidak mau dengan alasan dia nggak ada hadisnya. Susah kan begitu. Berarti daging itu kan dibuang sia-sia. Baru sekarang ya di kaleng ini kirim ke negara-negara yang membutuh makanan gitu. Nah kulitnya itu sendiri kan punya potensi ekonomi tinggi kan, kulitnya semua. Ya, ya makanya itu harus dikaji ulang lagi gitu, harus dikaji ulang lagi. Harus ada penafsiran yang baru mengenai fikih ini. Kalau pembagian kurban kan suka ada kulit tuh kan, kulit Iya. kan kamu banget tuh kalau diolah. Banget itu harus direbus sendiri apa sendiri kan itu merepotkan kayaknya. Ya justru itu kalau cuma selembar kulit kan kalau nggak suka buang aja kasih orang lain. Tapi kalau jumlahnya ribuan itu kan menjadi masalah. Makanya fikih Islam itu selalu berkembang. Gitu misalnya. Gitu. Tanduknya ya tanduk binatang yang kita korbankan, kukunya, bulu-bulunya, darahnya semua akan datang di hari kiamat menjadi saksi bagi kita. Hitung aja bulunya berapa kalau ada kalkulator misalnya hitung. Dia akan bicara tentang kita bahwa kita sudah menyembelih dia semata-mata karena berkata. Saksi itu jangan dianggap pendek. Orang itu bisa lepas dari hukuman karena saksi. Ini kan pengajar Arif. Begitu ya. Di dunia itu bisa bayar saksi, di Adbanawa nggak bisa gitu. Begitu. Apalagi saksi itu ada yang memberatkan, ada yang Allah, ada yang meringankan kan begitu kan. Saksi malaikat pasti memberatkan, setan pasti memberatkan kita persaksian. Begitu. Malaikat yang
nyatet kebutuhannya pasti memberatkan kita. Akan bacain semua apa yang dia catat nih, catatannya Allah lengkap nih. Jam segini maksiatnya begini, dibacain semua malaikat itu. Nah, gitu. Begitu yang bisa ngelawan dia nih. Sama Al-Quran, begitu kan? Begitu. Al-Quran beda lagi, ya kan? Kan Nabi mengatakan Al-Quran itu menjadi syafiq, ya, menjadi syafaat bagi orang yang mempelajari. Begitu. Begitu. Kemudian Nabi mengatakan di sini para sahabat bertanya, yang bagian dari kita apa? Pahalanya. Tadi oke, itu sunnah Ibrahim. Yang kita dapatkan apa? Nabi kita mengatakan setiap rambut ada satu kebaikan. Ya, setiap bulu ada satu kebaikan. Begitu. Begitu.